Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang Kesultanan Gua Talo. Nama saya Fadil dari kelas MIPA F. Yang pertama itu lokasi. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Gua Talo yang disebut sebagai ujung pandang. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara dan menjadi pusat persinggahan para pedagang. Dengan letak kerajaan seperti ini, mengakibatkan kerajaan Makassar itu berkembang sangat pesat, menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Biasanya sebuah kerajaan lahir dari bekas wilayah kerajaan sebelumnya yang runtuh atau karena pemisahan dari kerajaan induk. Namun berbeda dengan kerajaan Gua Talo ini. Kerajaan Gua Talo ini adalah kerajaan yang dibangun atas dasar kemufakatan dari 9 komunitas atau 9 kelompok masyarakat. Pada awalnya, kerajaan Gua Talo terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Gua Talo. Tambolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jane, Sumatera, Bisei, Sero, dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Cerita dari pendahulu di Goa dimulai dari Tamanurung sebagai kerajaan istana Goa, terdapat pada abad keempat, sekitar tahun 1300 tahun yang lalu. Kemudian kerajaan mulai berkembang pada awal abad ke-16. Pada abad ke-16, zaman penguasa ke-9, Daeng Manteri Karaeng Tumparisi Kallona adalah penjajahan Portugis berkomentar bahwa wilayah Makassar ini sangat kecil. Dengan melakukan perombakan besar-besaran, Karaeng Tumparisi Kallona ini mengubah daerah Makassar dari sebuah konferensi antar komunitas yang longgar menjadi negara kesatuan Goa. Ia juga mengatur penyatuan Goa dan Talo, merekatkannya dengan sumpah bahwa apa saja yang mencoba membuat mereka saling melawan akan mendapatkan hukuman dewata. Dibuat juga perundang-undangan dan aturan peperangan serta sebuah sistem pengumpulan pajak dan bea untuk mendanai kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renek Maulana dari kelas S MIPA F. Dan saya akan melanjutkan dari penyanyi Fadil. Jadi, penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Berbandang. Datuk di Likali Bandang dari Sumatera, sehingga pada abad 17 agama Islam berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Bahkan Raja Makassar memeluk agama Islam, yaitu Sultan Alauddin. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, kerajaan Gua Talo berkembang sebagai kerajaan maritim. Nah, maritim itu apa? Maritim itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia di lautan. Contohnya seperti memancing, menangkap ikan, dan lain-lain. Oke, aku lanjut. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut sebagai Ade Aloping di Canlana, sehingga perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ade Lomping di Canlana ini adalah hukum tentang perdagangan yang dibuat oleh kerajaan Makassar, bertujuan untuk mengatur aktivitas berjalannya perdagangan, perniagaan. Nah, isinya itu adalah tentang hal-hal yang berkaitan tentang hukum perniagaan yang harus dilakukan di kerajaan Makassar. Nah, saya lanjutkan. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik dan telah menerima ajaran Islam.
kehidupannya mereka sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap saklal yang disebut pangadangkang. Pangadangkang ini bisa dibilang saling menghormati sesama. Masyarakat Makassar juga mengenal sistem kasta, yaitu golongan bangsawan, anak sulung, rakyat, tomaladeka, dan hamba sahaya, atta. Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar terkenal dengan sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal sebagai pinisi atau lombo. Kehidupan politik di Kerajaan Gotalo. Puncak gemilang Kerajaan Makassar terjadi saat Sultan Hasanuddin memegang tampuk kekuasaan. Di tangannya, Kerajaan Makassar berkembang menjadi sebuah kerajaan dengan jaringan perdagangan yang kuat dan pengaruh yang luas. Sultan Hasanuddin adalah seorang raja yang anti monopoli, sehingga ketika Belanda datang ingin menguasai jaringan perdagangan yang telah lama terbentuk, ia menentang dengan keras. Keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di Indonesia bagian timur jelas tidak bisa diterima oleh Sultan. Konflik terjadi dan Hasanuddin berhasil menghalau pasukan VOC dari kawasan Maluku. Namun, upaya Belanda untuk menguasai jaringan perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur itu tidak pernah surut. Dengan siasat adu domba, Belanda berhasil memanfaatkan Arupalaka yang mana adalah Raja Bone untuk memasukkan pengaruhnya. Saat itu Kerajaan Bone masuk dalam kekuasaan Kerajaan Makassar. Akhirnya pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin harus menandatangani perjanjian Bongaya dengan Belanda. Isi perjanjian itu antara lain adalah VOC diperbolehkan memonopoli perdagangan dengan mendirikan benteng, Makassar melepaskan wilayah-wilayah kekuasaannya, dan Arupalaka dirajakan di Bone. Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti dari Sultan Hasanuddin yaitu Mapasompa yang mana adalah putra Hasanuddin meneruskan perlawanan Belanda. Untuk raja yang berpengaruh itu kita punya dua sultan. Yang pertama itu ada Sultan Alauddin. Nama asli Sultan Alauddin adalah Imangarai Daeng Manrabia yang dinobatkan sebagai Raja Goa ke-14 di usia 7 tahun. Dia ini adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Kerajaan Gotalo sebagai sosok yang menyebarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Selama masa pemerintahannya, penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Dato' Ri Bandang dari Minangkabau diterima baik di Goa dan menjadikan Islam sebagai agama kerajaan di Goa. Setelah memeluk Islam, Imangarangi mendapat gelar Islam yakni Sultan Alauddin. Sultan Alauddin yang menjadikan Goa sebagai pusat penyebaran agama Islam di wilayah timur Nusantara ini terus mengembangkan Islam. Beberapa kerajaan di daerah Bugis seperti Bone, Wajo, Sopeng, Sidendeng, dan lainnya ini menolak keras ajakan Raja Goa untuk memeluk agama ini. Tahun 1608, beberapa pasukan gabungan kerajaan Bugis itu mengalahkan Goa. Namun, setahun berikutnya, semuanya berhasil ditundukkan dan bersedia menerima Islam sebagai agama kerajaan mereka. Perang Islam di tanah Bugis saat itu dinamai sebagai Musuh Seleng, yaitu peperangan Islam. Roda perekonomian dan perdagangan Goa di tangan Sultan Alauddin dan Imalingkang ini berkembang pesat. Hal tersebut karena dermaga Somba Opu berubah menjadi dermaga internasional yang telah banyak didatangi oleh pedagang dari luar negeri seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Spanyol. Nah, kedatangan orang Belanda di tanah Goa ini tak hanya untuk berdagang semata, mereka juga ingin melakukan monopoli perdagangan. Bujukan Belanda terhadap Sultan Alauddin ini untuk bersedia melakukan kerjasama ini ditolak mentah-mentah. Penolakan Raja Goa ini menimbulkan perlawanan dari pihak Belanda. Kemudian Sultan Alauddin juga berhasil menguasai daerah-daerah di sekitarnya. Bahkan prajurit kerajaan Goa berhasil menguasai Manado, Gorontalo, dan Tomini. Armada perang kerajaan Goa juga membantu rakyat Maluku untuk membebaskan mereka dari cengkeraman Belanda.
Setelah sekian lama memerintah kerajaan Goa, Sultan Alauddin wafat pada 15 Juni 1639. Beliau mendapat gelar Tumenangari Gaukana, yang artinya adalah yang mangkat dalam keagungan. Yang kedua ada Sultan Hasanuddin, terlahir dengan nama I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah naik tahta sebagai sultan, barulah ia mendapat gelar sebagai Sultan Hasanuddin. Ia juga dijuluki sebagai Hanses van het Oosten De Haantjes van het Oosten. oleh Belanda, yang artinya adalah ayam jantan atau jago dari timur. Sejak kecil, Sultan Hasanuddin juga sudah memperlihatkan jiwa kepemimpinannya sebagai seorang pemimpin masa depan. Kecerdasan dan kerajinan beliau ini juga sangat menonjol dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Selain itu, Sultan Hasanuddin ini juga pandai bergaul, tidak hanya dalam lingkungan masyarakat dan kerajaannya, tetapi meluas kepada orang asing. Selama pemerintahan ayahnya ini, Sultan Hasanuddin kerap diajak oleh ayahnya untuk menghadiri perundingan-perundingan penting. Hal ini tiada lain dilakukan untuk mengajarkan kepada Sultan Hasanuddin tentang ilmu pemerintahan, diplomasi, dan strategi peperangan. Imalombasi Daeng Matawang ini dinobatkan menjadi Raja Goa yang ke-16 dengan gelar Sultan Hasanuddin pada bulan November 1653. Sultan Hasanuddin ini memerintah kerajaan Goa ketika Belanda sedang berusaha menguasai hasil rempah-rempah dan memonopoli hasil perdagangan wilayah timur Indonesia. Salah satu caranya adalah melarang orang Makassar untuk berdagang dengan musuh-musuh Belanda. VOC tetap ingin menghancurkan dan menyingkirkan kerajaan Goa karena kerajaan Goa pada saat itu merupakan kerajaan terbesar yang menguasai jalur perdagangan. Tahun 1666 di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Pilman, Belanda berusaha menundukkan kerajaan-kerajaan kecil, tetapi mereka belum pernah berhasil menundukkan kerajaan Goa. Karena Sultan Hasanuddin ini berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk melawan Belanda. Ini juga yang merupakan masa keruntuhan dari kerajaan Goa. Pertama, Raja Bone Arupalaka ini meminta bantuan Belanda untuk bersekutu menyerang Sultan Hasanuddin karena wilayahnya saat itu dikuasai oleh Gua Talo. Lalu terjadilah perang antara mereka. Akhirnya Belanda mampu memaksa Gua Talo untuk menandatangani perjanjian Bungaya. Karena setelah perjanjian Bungaya itu sangat merugikan bagi rakyat dan kerajaan Goa, akhirnya pada 12 April 1668 perang kembali terjadi. Belanda ini menambah bantuan tentara dari luar sehingga akhirnya berhasil menerobos benteng terkuat kerajaan Goa, yaitu benteng Sombaopu pada tanggal 24 Juni 1669. Setelah kekalahan yang diderita kerajaan Goa dan mundurnya Sultan Hasanuddin, usaha Spilman memecah belah persatuan kerajaan Goa terus dilancarkan. Usaha ini berhasil setelah diadakan pengampunan umum. Siapa yang mau menyerah diampuni Belanda. Beberapa pembesar kerajaan menyatakan menyerah. Untuk Sultan Hasanuddin sendiri, Sultan Hasanuddin ini sudah bersumpah tidak akan sudi bekerja sama dengan penjajah Belanda setelah usaha dia yang sudah sangat lama untuk mempersatukan kerajaan Nusantara. Sesudah turun tahta, Sultan Hasanuddin banyak mencurahkan waktunya sebagai pengajar agama Islam dan berusaha menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1081 Hijriah, Sultan Hasanuddin wafat di usia yang ke-39 tahun. Dan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 November 1973, Sultan Hasanuddin dianugerahi gelar pahlawan nasional untuk menghargai jasa-jasa kepahlawanannya untuk mempersatukan Nusantara.